Menurut dokter ya gimana dok tentang fenomena Hyrox ini di akhir-akhir ini? Saya personal itu kayak menjadi wadah untuk mereka yang suka lari, tapi juga suka sering training, seperti saya gitu kan. Si update apa nih yang paling baru di OSIM 2026 ini tuh seperti apa, so harus join makanya, oke. Biar nggak ketinggalan sih basically, karena jadi dokter nggak boleh yang itu-itu aja, jadi harus tetap update, oke. Halo Sobat OSIM, kembali lagi di Tangkis, talk show asik ngobrolin kasus insiden sport. Kali ini bersama saya, Dr. Michael Sutandio, yang akan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber yang tidak lain dan tidak bukan, Dr. Maria Lestari, spesialis kedokteran olahraga. Apa kabar, Dr. ya? Baik, kabar baik sekali. Apa kabar juga, dokter? Kabar saya baik sekali, dokter. Harus baik Seru dong. banget, hari ini kita mau ngobrol obrolan yang lagi ngetren ini, dok, kayaknya. Apa itu? Kita mau ngobrol soal Hyrox, dok. Nah, Hyrox ini saya lihat akhir-akhir ini di Instagram lagi rame banget nih, dok. Benar, Ya kan? benar banget. Kalau kita buka Instagram feeds atau reels atau story, kalau nggak lari ya ngangkat beban gitu, dok. Menurut dokter ya gimana dok tentang fenomena Hyrox ini di akhir-akhir ini, dok? Sebenarnya fenomena Hyrox ini menarik banget sih, bagus banget karena apa ya? Buat saya personal itu kayak menjadi wadah untuk mereka yang suka lari, tapi juga suka sering training seperti saya gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang tuh kayak hybrid fitness ini tuh benar-benar menjadi solusi dan jawaban untuk mereka yang suka keduanya tuh yang pertama, dan untuk mereka yang suka tantangan baru sebenarnya. Jadi kadang mungkin kalau saya lari aja bosen ataupun kayak sering training aja doang gitu juga bosen, mungkin perlu tantangan baru ya kan, men-challenge diri sendiri. Hybrid fitness ini bisa one of the things yang harus dicoba sebenarnya. Keren sekali. Jadi sebenarnya tubuh itu sudah ada dasarnya ya, dok ya, untuk bisa melakukan lari dan juga sekaligus juga untuk melakukan strength training seperti itu. Bener banget, karena walaupun Hyrox itu kan memakai sistem energi yang berbeda nih, pakai aerobik juga dan anaerobik juga kan, tapi jangan lupa juga masalah strength endurance-nya nih, karena sebenarnya menarik tuh menurut jurnal Hyrox itu tuh kalau penentunya tuh ternyata ada secara fisiologi tuh ada 3 nih kalau misalnya wanna good in Hyrox. Yang pertama tuh VO2 max, kemudian strength endurance, dan yang ketiga body composition. Baik. Nah, kalau bagi orang awam nih, dok, kan banyak banget nih yang ibaratnya FOMO nih, dok ya. Ya. Kemudian nekat langsung daftar event Hyrox nih, dok. Kira-kira bahaya nggak sih, dok, kalau kayak gitu? Oke, sebenarnya yang bahaya bukan Hyrox-nya, tapi sebenarnya tubuh kita siap atau enggak sih gitu, itu pertanyaannya. Makanya kan sebenarnya kalau misalnya kita mau join sesuatu, terlepas dari itu misalnya nggak hanya Hyrox event, misalnya mau lari 5K doang, kan tubuh perlu yang namanya persiapan. Dan good thing-nya sebenarnya fisiologi tubuh itu adaptasinya bisa dilakuin, cuma kan takes time. Jadi balik lagi kalau misalnya mau FOMO Hyrox boleh banget, why not? Tapi kita harus bikin nih blok periodisasinya tuh paling nggak seberapa sih gitu yang sebenarnya kira-kira masuk akal kalau misalnya mau finish di Hyrox itu nanti. Walaupun sebenarnya nggak ada cut off time, tapi kan kita pengen finish dengan yang kayak strong dong gitu kan. Setuju. Nah, finish dengan cantik, bahagia gitu kan, nggak finish terseok-seok gitu kan, nggak. Pakai lipstick dulu gitu ya, Oh dok? benar. Masih bisa nafas. Masih ya kan? bisa. Nah sebenarnya kan itu dengan secara bahagia dan happy itu sih. So persiapan itu tersendiri sih sebenarnya yang harus benar-benar tubuh kita ready. Jadi bukan salah Hyrox-nya, tapi kita sebenarnya siap atau enggak. Baik, jadi memang harus punya base latihan yang terstruktur dan terperiodisasi yang baik, Betul. ya, dok, ya? Kalau kita lihat dokter Ria sendiri sebenarnya sudah 4 kali, dok, ya, ikut Hyrox ya, dok, ya? Benar, sudah 4. Pertama di Seoul ya, dok, ya, kemudian di Auckland, Bangkok, yang terakhir kemarin di Jakarta. betul. 4 Gila, kali. keren banget. Kira-kira gimana, dok, pengalaman menggabungkan latihannya lari, kemudian strength training juga untuk mengikuti olahraga Hyrox ini? Oke, to be honest, dalam kayak misalnya 7 hari itu aku 5 kali latihan untuk aerobiknya, larinya, kemudian 2 kali spesifik Hyrox dan 2 kali strength trainingnya gitu. Jadi bener-bener dibangun di situ tuh kayak tiap hari sih, dan bloknya itu tuh kurang lebih kayak bisa around kayak 3 months sebenarnya, 3 bulan kayak gitu. Dan balik lagi, personally aku di situ nggak ada rest day ya, jadi tidak ada hari tidak ngapa-ngapain gitu. Pasti pertanyaannya, emang boleh gitu kan? Balik lagi kalau recovery-nya dapat, why not? Oke. Tapi ingat,
bukan untuk ditiru semua orang harus kayak aku, tidak gitu. Tapi yang paling penting recovery-nya kita harus bisa sih sebenarnya sih kayak gitu. Dan apa ya, tergantung goals-nya, karena goals-nya kan aku mau ngejar waktu. Jadi so I have to train. Load manajemennya itu sih yang harus diatur sebenarnya, periodisasi balik lagi. Dan one of the thing yang kayak misalnya Hyrox itu good kan gak ada cut off time-nya. Jadi untuk yang newbie pun sebenarnya boleh mencoba dan bisa mencoba asal memang persiapannya itu matang. Oke, seru sekali. Nah, Dok, sekarang kita mau bahas bagian yang paling menantang nih, Dok, sebenarnya. Kita mau bahas mengenai kasus yang mungkin serius terjadi. Saya dengar juga dari beberapa event di event Hyrox, yaitu mengenai bahaya di organ jantungnya, Dok. Saya sempat dengar juga ada yang sampai mengalami henti jantung, cardiac arrest gitu kan. Sebenarnya kita pengennya olahraga ini adalah membuat tubuh kita menjadi lebih sehat gitu, Dok. Betul, Tapi kenapa kok ternyata saat tubuh dipacu begitu ya, ada kecenderungan tubuh untuk mengalami resiko jantung. Yes, sebenarnya makanya itu sebenarnya yang harus kita perhatiin adalah satu, kesiapannya kita dari awal seperti apa sih. Nah, kadang kita merasa sehat nih, fine, nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya questionnya lagi sebenarnya inside apakah kita bermasalah atau tidak. Nah, yang penting tuh yang pertama, makanya aku sih selalu saranin pasienku kalau misalnya mau ikut event apapun gitu, paling nggak harus melakukan yang namanya minimum banget tuh pakai PAR-Q, harus pakai physical activity readiness questionnaire. Jadi paling nggak self answered questions. Jadi paling nggak kita tahu nih dari semua pertanyaan itu ada nggak sih yang jawabannya yes. Kalau misalnya ada yang jawabannya yes, boleh langsung konsultasiin ke dokter kan. Nah, kalau misalnya dengan ada jawaban yes, ataupun misalnya pasiennya nggak mau melakukan PAR-Q, ya udah langsung MCO aja lah, biar kayak gampang. So sebenarnya kan kita sebenarnya basically perlu banget yang namanya medical check up, paling nggak setahun sekali ataupun kayak misalnya 6 bulan sekali untuk mengetahui sebenarnya kita ada permasalahan nggak sih sebenarnya di dalam kita. Kan we never know gitu kan. Kadang kita berasa nggak kenapa-napa tapi pas dicek ternyata ada sesuatu kayak gitu. Nah, hal objektif itu atau measurement objektif itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi untuk ngecek nih apakah kita ada cikal bakal ke arah misalnya cardiac arrest kah atau enggak. Karena balik lagi bukan salah sportsnya sih, tapi kesiapannya kita sendiri tuh gimana dan seperti apa. Baik. Jadi penting banget ternyata kita untuk melakukan screening untuk pre-participation dalam mengikuti event Hyrox yang ternyata ada risiko di organ jantungnya. Dok, kemudian saya ingin tanya tentang eventnya sendiri, Dok. Ketersediaan AED dan kemampuan kitanya sendiri sebagai petugas medis untuk bisa melakukan CPR itu sekrusial apa sih, Dok? Kira-kira? Sebenarnya sangat krusial sih kalau misalnya kita bilang untuk CPR ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya petugas medis saja. Bahkan kalau misalnya kita sebagai atlet yang ikut lari lah ataupun kayak judges-nya ataupun volunteer gitu, menurutku penting banget sebenarnya kita bisa CPR karena CPR itu bukan hanya tugasnya petugas medis aja nih gitu. Jadi kalau misalnya melihat ada yang kayak henti jantung gitu kan kadang kebanyakan orang, "Tadi dulu bukan dokter, gak, takut" gitu kan. Kabur gitu. Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tuh sebagai orang awam pun yang bukan dokter, sebenarnya paling enggak it's a good one kita memiliki bantuan hidup dasar, kita bisa tuh melakukannya. Jadi kalau yang misalnya di event Hyrox itu mungkin yang di sisi yang susah dijangkau dengan AED, paling enggak ada orang yang siap nih ataupun ready memberikan CPR tersebut seperti itu. Baik. Dan penting banget sih alat itu harus ada ya? banget ya. Tolong kalau nggak ada bertanya-tanya loh kok nggak ada gitu. Karena kan we never know what happen kan sebenarnya kan gitu. Oke. Jadi kan masih seputar organ jantung lagi nih, Dok. Jadi buat sobat OSIM juga nih yang mungkin lagi latihan beban atau lagi latihan lari yang intensitasnya cukup tinggi gitu ya untuk persiapan untuk event, kira-kira tanda-tanda atau sinyal dari jantung apa gitu, Dok, yang wajib kita ketahui yang bikin kita untuk saya harus stop nih dan segera periksa ke dokter. Nah mungkin yang paling gampang ada rasa nyeri dada ya, terus kemudian ada rasa menjalar, terus yang kayak dada kayak ketekan kayak ketindih gajah tuh, paling gampang sih seperti itu, ketindih gajah gitu kan. Terus ada mungkin pusing yang kayak terus-terusan ataupun mual, tapi kalau menurutku lebih baik memang listen to your body aja sih, despite itu mau jantung ataupun bukan. Tapi yang penting tuh kalau tubuh udah ngasih signal, apalagi ini adalah signal yang kok yang
tadinya nggak pernah rasa begini tapi tiba-tiba ada. Ya. Nah, it's better to calm down dan memang untuk take it easy sebenarnya gitu. So that's why sebenarnya salah satu pentingnya smartwatch itu adalah untuk bisa melihat kayak denyut jantung secara objektif gitu. Makanya aku selalu suggest para pasienku yang misalnya atlet rekreasional maupun elite atlet, kalaupun mereka berlatih ataupun mereka kayak tanding, pastiin heart rate-nya tuh selalu bisa dilihat dan seberapa nih, di zona berapa nih, is it udah more than the usual kah? Terus kalau misalnya paling gampang kalau misalnya lihat dari smartwatch nih, kalau misalnya yang kayak gejala jantung juga, heart rate-nya kok tinggi terus ya, nggak turun-turun nih. Biasanya kalau udah kayak berdiri ataupun duduk, kok ini nggak turun-turun nih, resting heart rate-nya kok lebih tinggi dari biasanya juga, tuh juga bisa. So pantau terus sih gejala dan jangan pernah kayak take it easy. Oke, sangat jelas sekali dan sangat menarik, Dok. Sekarang kita lanjut ke sisi yang lain nih, Dok, yang Yes. mungkin kita bahas mengenai biomekaniknya nih, Dok. Kalau kita tahu di Hyrox kan ada terbagi menjadi beberapa station gitu, Dok ya, dan juga di sana juga ada larinya itu, Dok ya. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin kami juga bertanya-tanya dan penasaran gitu, Dok, mengenai habis lari kita harus sled push, kemudian habis lari kita harus lunges, harus farmer's carry dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa ada cedera-cedera khusus yang terjadi dari fase-fase transisi tersebut, Dok? Oke, sebenarnya sih cedera khusus yang terjadi mungkin paling sering tuh akan kram ya sebenarnya, tuh yang paling sering terjadi dan terlihat. Tapi other than that kita harus memahami bahwa kalau Hyrox itu akan memicu yang namanya local muscular fatigue. Jadi benar-benar kayak semua fatigue-nya numpuk tuh di area situ secara localized. Nah, kayak misalnya transisi dari sled and then ke lari gitu kan. Kayak misalnya sled mendorong definitely gitu, kita pakai quadricep, hamstring dan glutes, otot dari itu semua, terus langsung lagi dipakai lagi buat lari. Yeah. Nah, hal itu kan ada localized fatigue-nya. Nah, kalau di Hyrox itu ada yang namanya compromise training. Jadi itu tuh memang penting banget kalau di kita tuh di Hyrox membiasakan diri untuk berlari dalam keadaan fatigue gitu. Jadi bukan hanya masalah asam laktatnya aja yang tinggi sih sebenarnya, tapi benar-benar gimana tubuh kita tuh mampu berlari dalam keadaan fatigue itu sendiri. So being, let's say, apa ya? Nyaman di zona tidak nyaman, Dok ya? Nah, itu dia lah, comfortable being uncomfortable, Nah. judulnya gitu. Karena basically kalau di Hyrox itu kan zonanya memang zona threshold kan. Jadi zona 4 gitu tuh akan memang normalnya ya ada di situ ceritanya. So, how do you sustain atau how do you recover itu dari lari itu menjadi quote unquote istirahatnya lah ceritanya. Seru-seru banget. Dok, kemudian di prakteknya dokter sehari-hari nih, Dok, ada nggak sih, Dok, kayak pasien-pasien yang mungkin atlet rekreasional juga, yang mengikuti olahraga Hyrox ini, dan kira-kira cederanya seperti apa sih, Dok, kalau Oke. dari olahraga ini? Kebanyakan di sini cederanya sih yang kayak overload biasanya gitu, ataupun ada yang acute, probably like a running ankle sprain kind of thing. Tapi biasanya yang paling sering banyak ditemuin adalah overload injury, kayak misalnya Achilles tendinopathy, kemudian PFPS itu juga bisa, atau ITBS, terus hamstring strain juga pernah aku temuin sih, and then problem dari masalah lutut. Meniscus juga bisa pernah, tapi basically tuh semua kebanyakan sih memang overload injury sebenarnya. Ataupun kalau misalnya acute injury tuh, kalau misalnya aku bilang gitu tuh biasanya gara-gara ankle sprain, terus habis itu atau scraping, luka gara-gara lungesnya, itu tuh juga ada sih gitu. Tapi kalau misalnya dibilang sih overall, jangan lupa bahu juga ada. Bahu tuh juga lumayan ada. Cuma paling banyak tuh lower body sih sebenarnya. Karena klasiknya tuh dari lari plus mengerjakan station yang berat itu, jadi udah kayak sudah tidak sanggup semuanya. Karena yang orang sering lupa latihan compromise trainingnya itu. Oke, Dok. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai DOMS, Dok. Kan seperti yang kita tahu, mungkin kalau kita sering latihan beban gitu ya, kita sering yang namanya kayak DOMS gitu, atau nyeri yang habis latihan, tapi itu merupakan adaptasi fungsi dari tubuh gitu. Gimana sih, Dok, cara kita membedakan antara DOMS tersebut dengan nyeri yang mungkin sebagai tanda dari refleks gitu, Dok? Ya, nah kalau misalnya kalau kita bicara DOMS dulu, biasanya itu rasanya nggak saat langsung
kejadian hari itu wah gitu enggak. Dia biasanya tuh kayak 24 sampai 48 jam kemudian habis itu baru reda kembali. Tapi kalau misalnya itu adalah cedera, pasti rasanya tuh akan berlangsung tuh pada saat itu melakukan kegiatan itu. Jadi nggak besoknya tuh. Dan nyerinya juga harus dibedakan kayak nyeri tajam ataupun nyeri tumpul. Biasanya kalau yang cedera tuh nyerinya nyeri tajam. Nah itu sih, dan definitely nggak boleh di stretching, dipijat, no, hey no, tidak boleh ya, tidak boleh gitu kan. Nah pastiin sebenarnya gini, permasalahannya adalah kadang kita suka salah treat kan, sebenarnya tuh kayak, oh nih DOMS nih, ya udah kita pijat aja atau kita stretching aja, taunya dia sebenarnya malah strain atau robek gitu kan ototnya. Nah yang harus diperhatikan adalah kita memahami nih beda nih nyerinya nih, nyeri tajam dan nyeri tumpul, terus kemudian onset atau waktunya dari nyeri itu sendiri gimana. Kalau DOMS again tidak ada tuh pada saat itu, hari itu pas kenapa-napa, tapi biasanya munculnya esok hari ataupun 48 jam kemudian, tapi biasanya subsided atau turun setelah 72 jam. Tapi kalau biasanya cedera kayak gitu, kok ada lagi, kok terus-terusan, kok nggak hilang-hilang, kok makin berasa nih tiap hari seperti itu. Dan biasanya kalau grade-nya udah lebih tinggi, ada perubahan warna. So sebenarnya paling penting adalah penolongan pertamanya sih seperti apa. Baik, menarik sekali. Jadi penanganan cedera itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali ternyata ya. Seperti yang kita tahu tadi, seperti yang Dokter Lia bilang, jika cederanya tidak perlu di massage atau stretching, malah kamu lakuin massage atau stretching, itu malah semakin bahaya. Jadi no ya gitu. No. Nah, sekarang selanjutnya kita mau bicara mengenai penanganan pertamanya dok, gitu ya. Misalkan ada yang sering ankle sprain gitu atau terpelincir gitu. Apakah metode lama seperti RICE gitu atau metode yang baru-baru kita dengar seperti PRICE, POLISH atau Peace and Love itu masih relevan nggak sih dok sekarang atau gimana dok? Sebenarnya kalau dibilang RICE itu menjadi apa ya, dasar ataupun basic dari perkembangan POLISH, Peace and Love gitu kan. Karena kalau RICE itu kan tetap kita harus mengistirahatkannya, terus kasih es, terus giving compression dan harus dinaikin ataupun elevation. Basically kayak POLISH ataupun kayak Peace and Love itu tuh sebenarnya mirip seperti RICE itu, tapi yang paling penting tuh kalau menurutku sekarang ada yang namanya optimal loading. Jadi maksudnya nggak boleh hanya rest aja terus-terusan. Jadi rest itu bagus pada saat misalnya akut kayak bengkak lah ataupun nyeri, berarti kurang lebih mungkin 24 sampai 72 jam tuh. Tapi sehabis itu masa didiemin doang? No lagi ya. Oke, hey no ya. Jadi nggak boleh didiemin doang. Nah itu harus masuk tuh yang namanya loading. Nah loadingnya seperti apa sih? Tentu disesuaikan dengan masing-masing. Kayak misalnya dari awal mungkin digerakin dulu, terus kemudian ROM-nya, range of movement-nya kita coba dulu. Kalau no pain baru tuh bertahap dari situ. Nah karena dengan kalau nggak digerakin aja, yang ada ntar ototnya hilang. Nah. Terus sedih dong. Kalau otot hilang ntar bikin cedera yang lain lagi. So no. So aku sih personally lebih suka memakai Peace and Love sih, to be honest gitu. Karena ada optimum loadingnya sih di situ. Jadi benar-benar kayak nggak boleh didiemin aja dan nunggu dia sembuh sendiri. Iya dia akan sembuh, tapi pertanyaan berikutnya your muscle capacity-nya gimana? Pasti kan nurun ya. Which is di conditioning itu kita tidak ingin terjadi. Apalagi terutama di atlet. Baik dok. Terus yang mungkin juga saya coba lihat dan evaluasi juga dok dalam olahraga kompetisi gitu ya. Terutama pada mungkin atlet rekreasional gitu. Dimana kalau menurut saya nih dok, egonya itu lumayan tinggi dok dalam olahraga tersebut. Jadi kan melebihi atlet elit kadang. Nah itu dok. Jadi mungkin yang banyak kita lihat, oh iya nih aku finish dalam sekian waktu yang cenderung singkat. Padahal aku lagi cedera nih gitu. Dan itu dibanggain dok. Nah saya pengen nyambungin tentang return to competition-nya atau return to sport-nya gitu. Kira-kira menurut dokter gimana sih mastiin bahwa cedera yang terjadi itu aman untuk seorang atlet atau individu ini untuk berlatih atau berkompetisi gitu dok? Nah kalau kita bicara return to competition itu kan pasti ada tahapannya ya kan. Tahapannya as in mungkin yang pertama paling gampang kita harus return to activity dulu. Kayak apa tuh return to activity? Apa kabar jalan? Apa kabar naik tangga? Apakah ada nyeri? Nah kalau itu ada nyeri and then
jangan langsung ke competition kan, berarti kita bicara yang kayak activity daily living dulu deh, kayak misalnya simple as jalan kaki, naik turun tangga, kemudian kayak duduk berdiri, apakah ada nyeri atau tidak. Pertanyaan kan di situ. Kalau misalnya nggak ada nyeri, mungkin kita baru bisa next step berlanjut. Apalagi misalnya kayak cuma gerakin kakinya aja, gerakin tangan aja, nyeri. And then gimana mau competition? Tidak. Jadi ada timelinenya juga tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku sendiri sama pasien harus bisa memberikan timeline. Jadi biar pasien pun juga sebenarnya diberikan edukasi sebenarnya race ini make sense nggak sih? Lomba ini make sense nggak sih di sebelah sini? Kalau make sense, kita jabarin tuh timelinenya seperti apa. After return to activity, kita mau dulu nih return to latihan dulu seperti apa dia pas practice. Nah practice kan juga kita bertahap, nggak langsung yang kayak oke, latihannya bebannya sama ya kayak sebelum dia cedera, kan nggak gitu juga. Jadi benar-benar setiap perpindahan return to activity and then return to practice, return to play dan eventually competition tuh selalu ada timelinenya, dan tiap timeline itu akan berbeda-beda tergantung cederanya masing-masing. Dan yang paling penting harus ada measurement objektifnya. Pemeriksaan yang objektif. Karena aku tidak mau kayak menjadi seorang dokter, balik lagi memberikan jawaban kepada pasien hanya berdasarkan kayaknya kuat nih. Tahu dari mana? Kalau nggak dihitung, kalau nggak dicek, ya kan? So hal itu yang sebenarnya memberikan suatu keyakinan kepada pasien, dan kita juga sebenarnya ini udah layak belum sih sebenarnya atlet ini udah back to competition atau belum? Karena kan tiap cedera pasti memiliki measurement objektifnya masing-masing. Kalau aku mungkin paling gampang simple, misalnya ankle sprain. Oke, kita lihat misalnya grade 1, let's say probably 6 weeks, 6 minggu timelinenya balik lagi. Habis itu kita lihat, oh iya udah nggak ada bengkak, udah nggak ada nyeri, centang-centang, kita gerakin tuh range of motionnya gimana, suruh jalan, oh jalan oke, gimana naik turun tangga oke. Tentu saja muscle capacity-nya harus dinaikin, kekuatan ototnya, karena kalau enggak, apa yang bisa menyangga kan? Karena balik lagi tugasnya kita as a sports doctor, jangan sampai pasien itu di conditioning atau turun kondisi kebugarannya. So, yes, apalagi mau balik return to competition. So, abis timeline itu dan harus ada again measurement objektifnya. Seperti misalnya kalau ankle sprain, kekuatan ankle-nya, eversi, inversi, dorsofleksi, plantar fleksi, dan loncatnya, kiri sama kanan sama apa enggak. Dan kita mau paling penting kan perbedaannya less than 10% harus terjadi. Baru bisa deh return to competition in the end. Ya, jadi memang semua itu butuh waktu guys. Ya. Semua ada tahapannya, ada fasenya yang mungkin nggak sebentar gitu dan perlu kita latih sesuai dengan kapasitas dari ototnya. Dok, kemudian terakhir, bukan terakhir juga sih dok, kita mau ngomong tentang recovery dok. Yes. Nah, jadi setelah kita bicara panjang mengenai latihan, recovery adalah salah satu parameter atau variabel yang penting juga nih dok. Betul. Nah, dalam olahraga high rocks atau olahraga yang tingkat intensitasnya tinggi, kira-kira strategi khusus apa dok yang perlu kita praktekkan? Oke, kalau dibilang sebenarnya strategi khusus, tidak ada yang khusus. Semua hanyalah strategi basic dan free. Sebenarnya sangat mudah dilakukan, yaitu nomor 1 tuh tidur dan makan. Karena kalau kita lihat ya di jurnal based on pyramid of recovery, paling bawah itu adalah sleep, tidur. So pertanyaannya, udah cukup tidur kah 7-8 jam? Terus American Sleep Association tuh bilang minimum banget tuh 7-8. Kalau atlet-atlet go sampai 9 juga boleh. Dan boleh bayar pakai nap. Jadi nap itu it's a good one. Terus kualitas tidur juga, makanya kita harus cek kalau misalnya tidur, aku sih saranin selalu pakai smartwatch. Kenapa? Biar kita bisa tahu nih deep sleep-nya seberapa, and then kayak biar kita bisa tahu juga HRV kita tuh lagi naik atau lagi turun sih sebenarnya. Kemudian resting heart rate kita tuh seperti apa. Kemudian ditambah lagi abis dari tidur, jumlah tidurnya, terus deep sleep atau enggak, jangan lupa nutrisinya. As simply as karbohidrat buat fueling dan protein untuk muscle recovery. Biasanya aku pakai 2 kali berat badan untuk protein. Tuh. Kayak misalnya beratku 58 kali 2 atau 60 deh, 120 gram per hari. Dokter Michael berat berapa? Saya 80 kilo dokter. 80, berarti butuh 160 gram protein tiap harinya. Capek kan ngunyah ya? Jujur sebenarnya lelah mengunyah, tapi that's why makanya kadang-kadang suplemen itu come in handy.
Kemudian next berikutnya habis makan tidur tuh kita bisa bicara baru yang namanya sauna, ice bath, terus kemudian compression garment tuh baru di situ. Baik. Seru sekali pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Oke dok, tadi kita udah serius banget nih bahas-bahas mengenai otot, mengenai cederanya sampai gimana recovery-nya gitu. Dok, sekarang kita mau ke tes otot refleksnya dokter. Ini, Oke, baik. Jadi kita masuk ke segmen namanya tangkis cepat nih dok. Nah, Oke. aturannya gampang dok, jadi dokter harus jawab cepat, nggak boleh mikir lebih dari 2 detik. Siap nggak dokter? Oke, kita lihat. Oke, siap. Yang pertama, lari tanpa musik atau angkat beban tanpa musik? Lari tanpa musik. Lupa bawa smartwatch atau lupa bawa sepatu lari? Lupa bawa sepatu. Otot kekar tapi kaku atau kurus tapi lentur? Kurus tapi lentur. Burpee 100 kali atau lari 10K pace kencang? Lari 10 kps kencang. Keringetan bau matahari atau keringetan bau apek gym? Keringetan bau gym. Gitu ya dok ya? Oke, siap dok? Yes. DOMS atau sakit hati? Damn, sakit hati. Oke dok, sekarang kita ke bagian selanjutnya ya dok, yaitu Baik. jawab jujur. Dokter boleh berikan 1 kata untuk pernyataan berikut ya dok ya. Oke, 1 kata buat orang yang baru nekat daftar Hyrox padahal jarang olahraga. persiapan. Gerakan olahraga yang paling dokter benci atau males lakuin? Squat. Squat ya. Kemudian, makanan guilty pleasure dokter habis selesai race. Cheesecake. Cheesecake. Bagian tubuh mana yang menurut dokter paling seksi kalau dilatih? Glutes. Glutes. Mitos pasien yang paling bikin dokter elus dada. Dok, saya nggak mau ngangkat berat-berat ya, nanti otot saya jadi gede banget kayak Ade Rai. Seandainya semudah itu. Seandainya. Seandainya semudah itu dok ya. Seru banget nih dokter. Jadi tadi intinya jadi hybrid atlet itu boleh banget dok ya. Asal latihan, persiapan, recovery cukup. Dan kalau ada cedera kita harus konsultasi dengan dokter dan penanganannya yang tepat tentunya sebenarnya dokter paling ya. penting tuh penanganan pertamanya sih. Jadi kalau penanganan pertama salah, ke belakang-belakangnya bisa salah tuh. Ya kan? So bener-bener yang kalau lagi di awal ada menemukan kasus apa, so penanganan di awal tuh menjadi kayak apa ya, dasar dari kayak everything di belakangnya sih sebenarnya sih. Baik. Tapi dok, obrolan singkat kita hari ini kayaknya belum cukup nih dok buat wow. membahas sebuah topik cedera olahraga yang kompleks gitu dok ya. Kira-kira menurut dokter kita harus ngapain nih dok supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi dok? Well, kayaknya harus join OSIM ya, nggak OSIM ya teman-teman ya, gitu ya. Tuh di sebelah sana, lo mau lihat ya kan? Ada kayaknya ada fotonya dokter Oh dia. ada juga ya, lagi di sebelah sini, nggak lihat. Keren banget. On-site sports injury management, karena balik lagi sih, kenapa sih penting banget nih? Karena kadang kita kalau menjadi dokter, apalagi yang misalnya lagi di event gitu, penanganan pertama tuh crucial banget. Jadi kita harus tahu sih harus ngapain, apakah ini di stretching atau apakah ini sebenarnya dikasih kompres es atau yang ini boleh nggak sih kalau misalnya di stretching atau jangan-jangan malah nggak boleh ya kan? Karena tuh bakal beda tuh yang namanya robek ataupun yang namanya kesleo ataupun yang namanya ada heat stroke pula. Banyak banget sih penanganan yang di lapangan yang sebenarnya harus bener tuh awalnya ngapain aja. So Iya, join OSIM. Join ya di 2026 ini Ya. ya, join. Harus. Ntar ketemu aku lagi. Ya, itu dok. Dok, sebagai penutup nih dok, Yes. ada 1 kalimat penutup nggak dok buat calon peserta OSIM 2026? Oke, sebenarnya sih kalau menurutku buat calon peserta ya, update-update seperti ini tuh penting banget sih buat kita semua. Kenapa? Karena science itu tetap evolving, science itu tetap berevolusi ya. Jadi kita pengen tahu sih update apa nih yang paling baru di OSIM 2026 ini tuh seperti apa. So harus join makanya, oke. Biar nggak ketinggalan sih basically, karena jadi dokter nggak boleh yang itu-itu aja, jadi harus tetap update, oke? Wajib. Nice. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Ria atas waktunya dan juga kesempatannya untuk kita ngobrol-ngobrol banyak. Yes. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ke Instagramnya Dokter Ria. Kayaknya udah rame dok ya. Ada. Boleh kalau yang belum boleh follow dan join. Di channel kita di OSIM_sports medicine. Dan juga tunggu kita nanti di OSIM 2022.
Salam tangkis.